Ini saya akan membahas tentang komunikasi nonverbal, yang dimana kita akan melihat dari debat Cawapres 2024 ini, teman-teman. Nah, ada 2 poin yang akan saya angkat. Yang pertama adalah komunikasi nonverbal melalui bahasa tubuh, dan yang kedua adalah melalui penampilan fisik, teman-teman. Nah, yang pertama adalah komunikasi nonverbal melalui bahasa tubuh, teman-teman. Nah, yang bahasa tubuh ini sangat menarik, teman-teman. Hampir seluruh calon wakil presiden 2024, yaitu Caimin, kemudian Gibran dan Mahfud MD, menggunakan bahasa tubuh yang sama, teman-teman, yaitu menggunakan tangan dalam menyampaikan visi misinya, memaparkan pendapatnya, kemudian memaparkan argumentasinya. Nah, ini cukup menarik dan hampir sama semua, teman-teman, seperti yang saya lakukan saat ini. Kemudian yang kedua adalah komunikasi nonverbal melalui penampilan fisik, teman-teman. Nah, ini penampilan fisik ini cukup menarik, teman-teman. Dari seluruh 3 calon wakil presiden ini berbeda-beda, teman-teman. Yang pertama adalah Caimin. Dia menggunakan jas hitam beserta kemeja putih dan songkok hitam. Itu menjadi ciri khas beliau. Kemudian yang kedua adalah Gibran, teman-teman. Nah, Gibran ini menggunakan kemeja biru muda, berpenampilan sederhana dan tidak terlalu berlebih-lebihan, teman-teman. Dan yang terakhir adalah Mahfud MD, teman-teman. Nah, Mahfud MD ini menggunakan pakaian khas dan ini cukup menarik. Beliau menggunakan pakaian adat Jawa Timur, teman-teman. Nah, ini sangat mengidentikan bahwa komunikasi nonverbalnya sangat tersampaikan, bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah orang Jawa Timur, begitu, teman-teman. Jadi ketiga cawapres tersebut memperlihatkan bahwa pada saat debat, ketiganya menggunakan pesan nonverbal yang diperagakan dengan gerakan tangan. Hal ini dalam materi komunikasi nonverbal disebutkan sebagai gerakan tubuh. Pada cawapres nomor urut 1, yaitu Pak Muhaimin Iskandar, menggunakan gerakan tangan untuk mengajak anak muda menjadi bagian terdepan dalam memajukan bangsa. Pada capres nomor urut 2, yaitu Pak Gibran Raka Buming Raka, menggunakan gerakan tangan untuk menegaskan perbedaan dalam sebuah topik yang dibahas. Dan yang terakhir pada capres nomor urut 3, yaitu Pak Mahfud MD, menggunakan gerakan tangan untuk menekankan pemaparan materi yang disampaikan. Dalam cuplikan video di depan, saya hanya dapat fokus pada komunikasi nonverbal, yaitu bahasa tubuh, gerakan tangan pada setiap cawapres. Akan menyampaikan komunikasi nonverbal yang terdapat pada debat Cawapres 2024. Pertama, Bapak Gibran memakai pakaian rapi, sopan, serta memiliki intonasi suara yang cukup baik, menggunakan gerakan tangan untuk memperteguh pesan verbalnya. Selanjutnya, Bapak Mahfud. Ia memakai pakaian adat sehingga menurut saya kurang cocok digunakan pada acara ini. Memiliki ekspresi wajah yang sedikit kebingungan saat menyampaikan pesan. Menggunakan gerakan tangan untuk memperteguh pesan verbalnya. Selanjutnya, Bapak Imin memakai pakaian rapi, sopan, menggunakan gerakan tangan untuk memperteguh pesan verbalnya, dan memiliki ekspresi yang cukup matang dalam menyampaikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi nonverbal digunakan pada Cawapres nomor urut 1, Cawapres nomor urut 2, serta Cawapres nomor urut 3. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana komunikasi nonverbal yang digunakan oleh Cawapres nomor urut 2, yaitu Bapak Gibran. Beliau mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh ibu yang ada di Indonesia serta wanita-wanita hebat yang ada di Indonesia dengan menggerakkan tangan sebagai isyarat yang menyimbolkan kasih sayang serta cinta. Kemudian Cawapres nomor urut 2, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, menjelaskan komunikasi nonverbal yang ditunjukkan dengan gerakan tangan menunjuk-nunjuk dan kedipan mata. Kedipan mata yang beliau lakukan itu menunjukkan bagaimana kegugupan beliau dalam menyampaikan materi yang dipaparkan. Kemudian, gerakan menyelebetkan sarung sebagai penegasan serta memberi kesan yang energik pada pesan yang beliau sampaikan. Kemudian, pada Cawapres nomor urut 3, yaitu Bapak Mahfud MD, bagaimana beliau mengekspresikan wajah yang sangat serius sebagai komunikasi nonverbal dengan ekspresi senyum, ekspresi tegas, serta tangan beliau yang menegaskan bahwasannya apa yang beliau sampaikan itu benar-benar akan beliau laksanakan.
serta beliau menggunakan busana adat dalam debat cawapres ini. Menurut saya, busana itu tidak formal dalam acara ini, namun itu sebagai bentuk kebudayaan serta kecintaan keadatan yang beliau tunjukkan. Pak Muhaimin Iskandar bahwa beliau itu memperhatikan ekspresi wajah yang serius, kontak mata yang sangat kuat, gerakan tangan yang tenang, dan postur yang menunjukkan kepercayaan diri. Selain itu, intonasi suaranya mungkin akan dipertimbangkan dengan cermat agar terdengar tegas, namun tetap menghormati lawan debat. Pakaian dan penampilan fisiknya yang mungkin juga akan menjadi bagian penting dari komunikasi nonverbalnya dengan memastikan penampilan yang profesional dan sesuai dengan kesempatan tersebut. Yang kedua adalah Bapak Gibran Rakabuming Raka. Beliau ini memperhatikan ekspresi wajah yang sangat tegang dan serius. Intonasi yang tinggi dan tegas menggambarkan bahwa komunikasi yang digunakan adalah komunikasi kinestetik, yaitu isyarat yang ditunjukkan sebagai simbol keakraban. Nah, pakaian yang digunakan ini beliau menggunakan pakaian yang sangat santai, menunjukkan bahwa beliau ini sangat muda. Selanjutnya yang ketiga adalah Bapak Mahfud MD. Beliau menggunakan gaya komunikasi kinestetik. Beliau menggunakan komunikasi auditori karena beliau lebih suka berbicara dan mendengarkan. Pembawaan beliau yang sangat santai dan tidak menggebu-gebu. Beliau juga tidak menggunakan banyak gerak tubuh. Lalu beliau ini menggunakan pakaian yang sangat berbeda dari calon wakil presiden yang lainnya, di mana itu menunjukkan ciri khas beliau saat di depan podium. Iskandar. Dalam penampilan fisik, beliau menggunakan pakaian tradisional seperti menggunakan peci dan membawa sarung. Hal itu memberikan kesan bahwa beliau melestarikan budaya Indonesia dengan nilai kebangsaan dan keagamaan. Dalam bahasa tubuh sering menggerakkan tangan dan jari untuk memberikan kesan menegaskan, namun juga seringkali mengatupkan bibir yang memberikan kesan menahan emosi. Dalam komunikasinya, Bapak Muhaimin Iskandar menyampaikan pendapat cenderung menggebu-gebu. Itu merupakan cara komunikasi oleh komunikator yang energik dan aktif. Beliau juga menggunakan cara berkomunikasi visual atau memberikan gambaran, seperti dalam sesi debat saat ini, beliau membawa sarung untuk memeragakan selepetannya. Kemudian Bapak Gibran Rakabuming Raka. Dalam penampilan fisik, beliau menggunakan pakaian casual dan santai seperti menggunakan kemeja dan sepatu sneakers lokal. Hal itu memberikan kesan santun dan dekat dengan rakyat. Dalam bahasa tubuh, beliau terlihat tegang namun tetap dinamis dan fleksibel. Dalam komunikasinya, Bapak Gibran dalam menyampaikan pendapat cenderung kalem dan beliau juga tidak berpanjang-panjang dalam penyampaian yang mungkin akan banyak disukai oleh anak muda karena tidak bertele-tele dan minim retorika. Beliau juga beberapa kali menyerang lawan dengan memberikan singkatan-singkatan, dan ini menunjukkan jika beliau cenderung memiliki gaya yang fokus pada koneksi personal. Kemudian, Bapak Mahfud MD. Dalam penampilan fisik, pada sesi debat kali ini, beliau berbeda dengan gaya biasanya yang menggunakan jas yang menunjukkan profesionalitas. Bapak Mahfud saat ini menggunakan pakaian adat Madura. Hal ini memberikan kesan ingin melestarikan budaya Indonesia. Dalam bahasa tubuh, beliau tidak banyak menggunakan bahasa tubuh, namun beberapa kali juga beliau menggerakkan tangan dan jari untuk menegaskan apa yang beliau sampaikan. Dalam komunikasi, Bapak Mahfud menyampaikan pendapat cenderung santai, tenang, dan tidak menggebu-gebu. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sebagai komunikator menyampaikan pesan yang tidak dibuat-buat dan apa adanya. Komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh Cawapres nomor urut 1, yaitu Bapak Muhaimin Iskandar, adalah dengan bahasa tubuh. Beliau banyak menggunakan bahasa tubuh sebagai komunikasi nonverbal beliau dengan fungsi untuk memperjelas atau juga menggantikan pesan-pesan verbal yang sedang beliau sampaikan. Ini adalah ketika beliau mengucapkan kata tidak, beliau memperteguh kata tersebut dengan menggoyangkan tangan, seperti sebagai ilustrator dari kata tidak tersebut. Dan itu, pada sesi debat yang lain, beliau juga menggunakan sign tangan
yaitu ketika mengucapkan kata kedua, beliau menggunakan ilustrasi menggunakan tangan beliau, yaitu dengan seperti ini, kedua. Gitu. Nah, sign tangan ini beliau gunakan untuk memperteguh dan memperjelas pesan verbal dari kata kedua. Komunikasi nonverbal yang dilakukan oleh cawapres nomor urut lain, yaitu nomor urut 2, yaitu Bapak Gibran, juga menggunakan bahasa tubuh. Nah, Bapak Gibran biasanya menggunakan bahasa tubuh untuk memperteguh kalimat-kalimat pesan verbal yang sedang beliau sampaikan. Adalah ketika Bapak Gibran mengucapkan paslon nomor urut 1 dan 3, beliau menggunakan sign tangan seperti dengan menunjuk, tapi menggunakan telapak tangan beliau. Paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Nah, beliau melakukan komunikasi nonverbal ini untuk memperteguh kalimat beliau ketika mengucapkan paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 3. Saat itu, Bapak Gibran juga melakukan komunikasi nonverbal berupa diam ketika lawan yang lain sedang berbicara. Selain itu, selain diam, beliau juga seperti tersenyum dan juga mengangguk-angguk ketika lawan bicaranya sedang berbicara atau sedang menyampaikan gagasan beliau. Lalu, beliau juga melakukan komunikasi nonverbal lain, yaitu ketika beliau ditanya apakah sudah cukup, alih-alih beliau menjawab dengan verbal, beliau menjawabnya dengan nonverbal, yaitu dengan menyatukan telapak tangan seperti ini dan juga mengangguk. Dengan ini, komunikasi nonverbal yang dilakukan beliau ini berfungsi untuk menggantikan pesan verbal yang sedang ingin beliau sampaikan, yaitu alih-alih dengan menggunakan pesan verbal, beliau memilih untuk menggunakan pesan nonverbal saja. Namun, dengan pesan nonverbal ini, pesan-pesan verbal yang ingin beliau sampaikan sudah tersampaikan. Dan untuk cawapres nomor urut 3, yaitu Bapak Mahfud MD, beliau menggunakan komunikasi nonverbal, yaitu dengan diam. Namun dengan diamnya ini, beliau seperti sedang memperhatikan dan juga menghargai lawan bicaranya ketika sedang berbicara. Nah, beliau sedang memperhatikan apa saja yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya, sehingga nanti beliau bisa menanggapi ke